Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, pada pertemuan pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang ketika kehidupan dunia telah berakhir, atau kita harus beriman kepada hari akhir. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qari'ah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Artinya, hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang bertebangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Yang kedua adalah macam-macam hari akhir. Yang pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu bagian dari kerusakan atau kematian dan yang dialami oleh manusia. Contoh daripada kiamat sugro atau kiamat kecil, matinya seseorang, gempa bumi, banjir, bencana alam, dan lainnya. Yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro yaitu hancurnya seluruh alam semesta tanpa kecuali. Tidak seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat kubro yaitu kekacauan, kejahatan, maksiat yang merajalela, orang beriman semakin sedikit, keluarnya Yakjud dan Makjud, Dajjal, matahari terbit dari sebelah barat, dan sebagainya. Alam yang berhubungan dengan hari akhir. Dalam ajaran agama Islam, mempercayai hal-hal yang berhubungan dengan hari akhir atau kiamat, seperti alam barzah, yaumul ba'as, yaumul masar, yaumul hisab, atau pemijaan, surga dan neraka. Yang pertama adalah alam barzah. Barzah merupakan bahasa artinya pembatas atau dinding. Sedangkan menurut istilah, barzah adalah batas pemisah antara dua benda atau keadaan yang tidak sama. Yang kedua adalah yaumul ba'as. Yaumul ba'as adalah hari bangkitkannya kembali semua manusia, makhluk hidup, setelah mengalami kematian atau kebinasaan akibat hari kiamat. Yang ketiga adalah yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar adalah tempat berkumpulnya semua manusia setelah bangkit dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya di dunia. Yang keempat adalah yaumul hisab atau mizan. Hisab adalah perhitungan. Mizan artinya penimbangan. Jadi yaumul hisab adalah hari perhitungan dan penimbangan amal manusia. Yang kelima adalah surga. Surga adalah tempat kembalinya orang beriman dan beramal soleh. Surga adalah tempat penuh kesenangan yang dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Sedangkan neraka adalah merupakan tempat suatu yang sangat tidak menyenangkan dan menakutkan, yakni tempat pembalasan bagi orang-orang yang ingkar
akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu balasan amal baik dan buruk. Balasan amal baik, berbahagialah bagi orang-orang manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta banyak berbuat kebaikan amal soleh, karena mereka akan memperoleh kehidupan yang bahagia dan memperoleh kesejahteraan dan penuh kenikmatan surga. Balasan bagi yang beramal buruk, bagi orang yang selama hidup di dunia banyak melakukan perbuatan buruk dan tercela, bahkan dia ingkar dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan memperoleh kerugian dan kesengsaraan berupa azab yang sangat pedih dan siksaan neraka yang amat keras. Bagaimana fungsi beriman kepada hari akhir? Fungsi beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari akhir akan memberikan nilai positif bagi kehidupan manusia, baik di dunia dan di akhirat. Fungsi beriman kepada akhir yang pertama adalah senang dan selalu bersemangat dalam beramal soleh. Yang kedua, selalu berusaha menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, merasa takut ketika melakukan perbuatan maksiat. Yang keempat, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Demikianlah materi tentang hari akhir atau ketika kehidupan telah berakhir di dunia. Mudah-mudahan pelajaran yang kita pelajari bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tugas kalian adalah LKPD yang pertama adalah bagaimana jika ketika kalian tiba-tiba melihat atau melihat seseorang yang meninggal dunia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.